Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Rizky, NIM A2101901169. Di sini saya akan mencoba menarasikan PPT Akuntansi SMA, yaitu Persamaan Dasar Akuntansi, untuk memenuhi tugas kajian kurikulum ekonomi akuntansi sebagai syarat memenuhi tugas UAS. Yang pertama, modul Persamaan Dasar Akuntansi Kegiatan Belajar 1. Capaian pembelajaran dalam kegiatan belajar 1. 1. Menerapkan persamaan dasar akuntansi. 2. Membuat persamaan dasar akuntansi. Sub pencapaian. 1. Menganalisis persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, menyusun persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, membuat persamaan dasar akuntansi. Dan yang keempat, menyimpulkan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan satu hubungan yang ada pada perusahaan. Persamaan sederhana ini menggambarkan dua fakta tentang perusahaan, yaitu apa yang dimiliki perusahaan dan berapa besar hutang perusahaan. Persamaan akuntansi menyamakan aset perusahaan dengan liabilitas dan ekuitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa semua aset perusahaan diperoleh melalui hutang atau pembiayaan ekuitas. Bahkan untuk seluruh konsep akuntansi, entry ganda didasarkan pada persamaan dasar akuntansi. Misalnya, ketika memulai sebuah perusahaan, asetnya pertama kali dibiayai dengan kas yang diterima perusahaan dari pinjaman atau pendanaan yang diterima perusahaan dari investor. Dengan demikian, semua aset perusahaan berasal dari kreditor atau investor, termasuk dalam kewajiban dan ekuitas. Kemudian selanjutnya ada komponen persamaan dasar akuntansi. Ada 5 komponen. Yang pertama, aset atau harta yang biasa disebut aktiva. Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan dalam proses perusahaan. Beberapa aset berwujud seperti uang tunai, sementara yang lain bersifat tidak berwujud seperti goodwill atau hak cipta. Aset umum lainnya adalah piutang. Ini adalah janji untuk dibayar dari pihak lain. Piutang timbul ketika perusahaan menyediakan layanan atau menjual produk kepada seseorang secara kredit. Semua aset ini adalah sumber daya yang dapat digunakan perusahaan untuk keuntungan masa depan. Kemudian macam-macam aset atau harta. Di sini ada aset lancar yang berupa kas, piutang dagang, surat berharga, biaya dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, persediaan barang dagangan, dan piutang wesel. Kemudian ada aset tetap yang berupa bangunan, kendaraan, mesin, dan peralatan. Kemudian ada aset tak berwujud seperti hak cipta, goodwill, dan paten. Yang kedua ada liabilitas, kewajiban atau utang. Utang adalah kewajiban membayar kepada pihak lain karena adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. Berikut adalah beberapa contoh dari beberapa kewajiban yang paling umum, yaitu utang dagang, piutang wesel, penghasilan diterima di muka, beban terhutang atau beban yang masih harus dibayar. Selanjutnya yang ketiga ada ekuitas atau modal. Ekuitas adalah kekayaan pemilik perusahaan yang menjadi hak pemilik. Modal perusahaan perseorangan adalah modal pemilik. Modal pada perusahaan persekutuan adalah setoran modal pada sekutu. Modal perusahaan berbentuk koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan wajib. Pemilik dapat meningkatkan bagian kepemilikan mereka dengan menyumbangkan uang kepada perusahaan atau mengurangi ekuitas dengan menarik dana perusahaan. Demikian juga pendapatan meningkatkan ekuitas sementara biaya menurunkan ekuitas. Berikut adalah beberapa akun ekuitas umum. Ada modal
penarikan dana pemilik, pinjaman karyawan, pendapatan diterima di muka, saham biasa, dan modal investor. Yang keempat ada pendapatan atau income. Pendapatan adalah penambahan terhadap modal sehubungan dengan kegiatan perusahaan dari penjualan jasa atau penjualan barang yang dilakukan perusahaan yang bertujuan memperoleh laba. Dan yang kelima atau terakhir adalah beban atau expense. Pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang berakibat berkurangnya jumlah harta perusahaan yang dapat dilakukan pada saat diperoleh pendapatan atau sesudah pendapatan diperoleh. Berikut seperti ini contoh persamaan dasar akuntansi. Aset atau harta sama dengan kewajiban plus ekuitas, sedangkan kewajiban sama dengan aset kurangi modal, dan modal aset kurangi kewajiban. Contoh, Tuan Budi mendirikan sebuah perusahaan, dan untuk itu ia menyetor uang tunai sebesar 5 juta. Sebagai modal awal, titik pengaruh transaksi tersebut adalah karena di sini Tuan Budi menyetor uang tunai sehingga aset atau harta berupa kas bertambah. Jika harta bertambah berada di sisi debit, bertambah 5 juta rupiah, dan ekuitas bertambah 5 juta rupiah. Seperti rumus di atas, hasilnya balance. Kemudian kegiatan belajar 2, mengisi bukti transaksi. Capaian pembelajaran mendeskripsikan pengertian transaksi dan bukti transaksi. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis bukti transaksi. Yang ketiga, mengisi bukti transaksi. Dan yang keempat, membedakan bukti transaksi satu dengan yang lainnya. Pengertian transaksi tersendiri adalah transaksi adalah segala aktivitas perusahaan yang menimbulkan beban terhadap posisi harta keuangan perusahaan seperti menjual, membeli, membayar gaji, serta membayar biaya-biaya lainnya. Transaksi yang terjadi sehari-hari di perusahaan terbagi menjadi 2 jenis, antara lain yang pertama transaksi internal adalah transaksi yang terjadi yang melibatkan hanya bagian-bagian yang ada di dalam perusahaan. Yang kedua ada transaksi eksternal adalah transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan seperti transaksi pembelian, penjualan, pembayaran utang piutang, dan lain-lain. Kemudian ada pengertian bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan dokumen yang menandai bahwa transaksi yang sah telah terjadi. Kegunaan utama dari bukti transaksi atau pencatatan adalah menyediakan bukti tertulis tentang transaksi yang telah dilaksanakan, sekaligus menghindari kemungkinan terjadinya persengketaan di masa yang akan datang. Untuk itu, bukti itu dikuat apabila di dalamnya terdapat pengakuan dari pihak luar atau eksternal yang berwenang berupa tanda tangan yang bersangkutan. Pencatatan dilihat dari asalnya dibedakan menjadi 2. Yang pertama, bukti internal adalah bukti transaksi yang dibuat oleh dan untuk internal perusahaan, seperti memo, bukti kas masuk, bukti kas keluar. Ini seperti berupa cek. Yang kedua ada bukti eksternal, adalah bukti yang berkaitan dengan mengeluarkan uang tunai, misalnya untuk pembelian perlengkapan, pembayaran beban, dan lain-lain. Contohnya seperti kwitansi, faktur, nota debit, nota kredit, nota kontan, cek biliet giro, bukti setoran bank, dan sebagainya. Setelah itu ada kegiatan belajar 3, yaitu menganalisis transaksi. Ada 3 capaian pembelajaran. Yang pertama, menganalisis transaksi. Yang kedua, menentukan nilai akun yang bertambah dan berkurang. Yang ketiga, membuat persamaan dasar akuntansi.
Analisis transaksi. Pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi dapat mengakibatkan penambahan atau pengurangan dalam beberapa komponen. Perubahan komponen tersebut sebagai berikut. Ada 4. Di sini yang pertama, perubahan harta yang diikuti dengan perubahan harta lain dalam jumlah yang sama. Yang kedua, ada perubahan harta yang diikuti dengan perubahan utang atau sebaliknya dalam jumlah yang sama. Dan yang ketiga, perubahan hal yang diikuti dengan perubahan modal dalam jumlah yang sama. Dan yang keempat, ada perubahan harta yang diikuti dengan perubahan utang dan modal dalam jumlah yang sama. Perlu diingat, dalam menganalisis transaksi tidak hanya berkaitan dengan aset, hutang, dan modal, akan tetapi berkaitan juga untuk melihat pengaruh transaksi terhadap pendapatan, pengeluaran beban, maupun yang dilakukan pemilik perusahaan. Kemudian yang terakhir dalam PPT ini kegiatan belajar 4, yaitu menyusun laporan keuangan. Yang mempunyai capaian pembelajar yang pertama, menjelaskan pengertian laporan keuangan. Yang kedua, membedakan laporan keuangan satu dengan yang lain. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan laba rugi, perubahan ekuitas, neraca arus kas. Laporan keuangan, laporan dari kegiatan usaha perusahaan selama 1 tahun buku atau periode akuntansi dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Laporan keuangan yang menggambarkan keadaan aset, utang, modal, pendapatan, beban. Laporan keuangan terdiri dari suatu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam periode akuntansi atau 1 tahun. Dalam laporan ini terdapat unsur akun nominal, yakni akun pendapatan dan akun beban. Perusahaan mengalami keuntungan atau laba apabila jumlah pendapatan melebihi jumlah beban. Sebaliknya, perusahaan mengalami kerugian apabila jumlah beban melebihi jumlah pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan kekayaan perusahaan akibat penjualan produk perusahaan, baik penjualan dan jasa, ataupun penjualan barang dagangan, dalam rangka menjalankan kegiatan usaha normal. Beban adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dan jasa untuk kegiatan operasional perusahaan. Lanjutan di atas, yang kedua ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu, secara umum. Pada sebuah perorangan, laporan perubahan modal terdiri dari unsur modal, laba usaha, dan privilege. Modal tersendiri adalah harta kekayaan yang ditanamkan oleh pemilik perusahaan ke dalam perusahaan yang dimilikinya. Laba usaha adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh perusahaan pada suatu periode dengan beban usaha yang dikeluarkannya pada periode tahun tertentu. Dan privo adalah pengambilan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi pemilik perusahaan. Kemudian ada yang terakhir, neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada aset, utang, dan modal. Dan laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan di dalam satu periode akuntansi beserta sumber-sumbernya. Demikian, terima kasih. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata ataupun kurangnya dalam saya menarasikan PPT ini, saya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.